Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, makhluk di mana saling berinteraksi antara satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, membaur di bidang sektor apapun, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya, apapun bidangnya. Oleh sebab itu, nilai-nilai kemanusiaan sangat perlu dijunjung tinggi. Persaudaraan, persatuan, memperkokoh, memperkuat bagaimana kita membangun sendi moralitas di tanah air ini. Banyak jalan yang sudah tidak diselesaikan, banyak persoalan yang mangkrak, dan banyak sejuta peluang, tetapi tidak sampai pada titik finish di mana mampu diselesaikan. Di dalam prolog ini saya coba utarakan beberapa persoalan yang memang terjadi saat ini. Pertama adalah bagaimana manusia tidak pede dengan dirinya sendiri. Manusia tidak mencerminkan manusia. Manusia bahkan lebih hina dari hewan ataupun bangsa yang lainnya. Oleh sebab itu, sebagai figur manusia tetap harus kita junjung nilai moralitas kemanusiaan dan kita berperilaku sebagai manusia yang normal. Dan sangat diperlukan sekali dalam kehidupan sosial ini untuk apapun yang kita lakukan atau kita laksanakan, ini adalah sebuah terobosan menjadikan manusia memanusiakan orang lain. Banyak problematika kehidupan di tengah masyarakat sampai saat ini. Bagaimana manusia satu sama lain itu saling bentok-bentokan, tidak merangkul, di mana manusia satu sama lain saling bersaing secara tidak sehat. Bahkan dia menjerumuskan saudaranya, di mana manusia lain saling memberikan sebuah opini yang tiba-tiba terjadilah penghantaman secara brutal atau pembunuhan yang tidak harus terjadi. Saya berharap untuk kali ini, apapun bidang kita, apapun masalah kita, tetap kita mampu memanusiakan manusia. Kita mampu menjadi power of strength atau menjadi kekuatan manusia di tengah masyarakat yang memberi edukasi atau pembinaan, bimbingan yang positif. Jika ada di samping kita manusia-manusia lemah atau manusia yang tidak bergairah, kita bangkitkan. Kita dukung, kita support bagaimana mereka harus bangkit kembali dan bagaimana mereka harus meraih sebuah cita-cita. Karena tanpa ada dukungan moral dari tetangga, dari masyarakat, dari teman-teman, atau dari diri kita pribadi, maka manusia yang lain ini akan menjadi sebuah kebingungan. Dengan kehadiran kita, mereka terbantukan, tersupport, terdorong untuk menjadi manusia lebih baik. Mengapa disebut manusia? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna ketika Tuhan ciptakan kita, di mana perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya yaitu di akal. Berarti dalam satu istilah balago, al-insan hayawan natik. Manusia itu sebenarnya hewan, tapi hewan yang berpikir. Yang membedakan antara hewan dan manusia adalah akal pikirannya. Kalau pikiran kita sudah tidak sehat, kalau pikiran kita sudah jorok, busuk, anarkis, maka kita lebih rendah dari hewan atau makhluk yang lainnya. Potensi manusia sangat berpeluang. Manusia mempengaruhi sebuah perubahan. Manusia juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang memikirkan sesuatu atau membuat sebuah terobosan yang benar-benar mencerahkan untuk banyak orang. Jadilah manusia yang sehat, yang tangguh, yang bertanggung jawab, serta memiliki empati atau rasa terhadap manusia lainnya. Ingat, jangan selalu bangga dengan manusia-manusia yang memiliki kekuatan hanya perorangan.
Manusia memiliki kekuatan perorangan, memiliki biasanya sifat rakus, sifat dengki, tidak ingin orang lain maju. Kita harus mengedukasi semua orang agar maju, agar sukses, agar sehat, agar bersaing dengan secara normal. Jadilah manusia yang terhebat di hadapan Tuhan, karena manusia terhebat di hadapan Tuhan adalah manusia yang memiliki sebuah tanggung jawab. Manusia hebat di hadapan Tuhan selalu menundukkan hati dan pikirannya pada saat-saat jam tertentu untuk membalikkan segala sesuatunya. Karena kekuatan manusia tidak dinaifkan karena adanya peran Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, teman-teman atau rekan-rekan yang masih saja pontang-panting, masih kebingungan bagaimana untuk mencari jati diri sebagai manusia, coba telaah dan pikirkan oleh kalian bersama, dan saya juga akan menelaah. Kita resapkan. Pertama adalah fungsi manusia. Bagaimana peranan manusia? Apa yang harus dilakukan manusia? Bagaimana memberikan manfaat kepada manusia lain? Ini adalah sesuatu persoalan yang harus kita jalankan, yang kita harus benar-benar realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah manusia yang memiliki beberapa organ yang sempurna. Contohnya diberikan kedua mata dengan sempurna, pendengaran, penciuman, dan retorika atau pembicaraan. Jadi panca indera kita ini benar-benar harus disehatkan. Kalau kita sudah semua sehatkan panca indera kita, maka segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan akan berjalan lancar. Yang kedua, bagaimana manusia ini bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baiknya kita adalah bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tidak punya atau tidak memiliki materi, maka kita kasih sebuah edukasi atau tenaga pikiran kita untuk membangun moralitas kemanusiaan, bagaimana satu kaum atau satu golongan ini untuk maju dengan bersama-sama, tidak keterbelakang. Kita menjadi manusia yang baik itu memang sulit, tapi tidak sulit kalau kita bergerak secara perlahan, step by step, terus juga bertahap. Mudah-mudahan kesulitan yang kita raih akan menjadi mudah, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Lalu yang kita pikirkan adalah sejauh manakah peran manusia dalam diri kita, khususnya kita pribadi. Pertama adalah kita selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai moral tentang keagamaan, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Jadi manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang memang memiliki sebuah potensi besar dan memiliki fungsi-fungsi ini diperankan untuk menjalankan apa yang telah digunakan atau apa yang telah direalistiskan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita merasa manusia, maka kita harus memanusiakan orang lain. Jika kita merasa manusia, maka kita harus menjaga apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Manusia yang sempurna memang tidak ada, tapi untuk belajar menjadi sempurna dan lebih baik itu adalah luar biasa. Jadilah manusia yang hebat, manusia yang sempurna, yang memberikan dorongan atau edukasi atau dorongan tentang bagaimana manusia di samping kita, di belakang kita, di depan kita menjadi manusia yang hebat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kemanusiaan yang selalu ada di dalam diri kita, karena kita berasumsi atau kita beranggapan manusia normal yang dapat menjalankan sebuah aktivitas sehari-hari dengan baik, benar, dan teratur. Dan manusia yang tidak normal, dia salah kaprah, dia salah langkah, dan bahkan dia menjadi urakan dan hanya menjadi fenomena kesialan atau menjadi sampah masyarakat. Nah, kita tidak mau ketika ada manusia atau saudara kita, tangga kita, teman, kerabat
yang dibilang menjadi sampah masyarakat. Kalaupun sudah menjadi sampah masyarakat, kita daur ulang bagaimana menjadi sampah yang bermanfaat, yang dapat ditimbang, dikilo, lalu menjadi nilai uang, rupiah, pundi-pundi, dolar. Nah, itu cara bagaimana kita menyelesaikan persoalan manusia. Yang terpenting adalah selalu bersyukur, karena manusia yang bersyukur akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditambahkan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah sakit hati. Jika ada orang yang menyakiti pribadi kita, maka mudahkanlah untuk memaafkan, tidak mengungkit, tidak mengulang. Jika ada orang yang telah menjatuhkan kita, maka jangan ada dendam. Maka tegaklah diri kita, berusaha untuk menjadi manusia yang hebat, karena tanpa tidak ada kedengkian atau persaingan di antara manusia satu dan manusia lain, ini kita akan menjadi biasa. Karena ada nilai persaingan, kita jadi giro dan semangat untuk berlomba-lomba. Tentunya berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan iktibar pembelajaran yang kita berikan hari ini, atau saya coba informasikan, itu akan bernilai pada diri saya pribadi, umumnya kepada manusia-manusia lainnya. Oke, salam Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.